Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih bersama Menkominfo Budi Ari Setiadi. Pak Budi, kita masih bicara soal pornografi anak. Tapi kalau kita bicara soal pornografi anak, lagi-lagi kita harus bicara bagaimana mendidik orang tuanya. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih, Mbak. Jadi memang chat online protection ini atau perlindungan anak di ruang digital ini mengisyaratkan juga literasi untuk orang tua. Jadi temanya jadi bagaimana menjadi orang tua di zaman digital. Karena kemajuan teknologi digital ini kan juga orang tuanya masih smart, mesti jagain anaknya. Kan apapun tetap peran dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan kemajuan teknologi digital ini juga penting sekali kan, gitu. Apalagi dengan zaman digital ini, anak belum waktunya udah bisa mengakses beberapa situs yang sebelum layaknya mereka konsumsi. Tapi buat kami adalah ya partisipasi masyarakat tetap paling penting. Partisipasi masyarakat dalam ini kesadaran orang tua untuk menjaga dan mendidik anaknya dalam penggunaan atau akses ke dunia digital dan sebagainya gitu loh. Ya, jadi karena ini kemajuannya udah nggak terelakkan. Baik, jadi kalau Pak Budi juga melihatnya memang masyarakat kita atau orang tua saat ini juga butuh panduan untuk bagaimana kemudian menjadi orang tua yang baik di zaman digital. Nah, itu penting. Karena itu penting. Karena pendidikan anak kan dari rumah juga. Bagaimana rumah, ibu, bapak memahami kondisi atau perkembangan teknologi digital ini sehingga juga bisa mengawasi anaknya, memberi panduan. Tanpa bermaksud skeptis ya Pak Budi, tapi mungkin orang tua saat ini juga masih gagap digital ya Pak Budi. Masih jadi korban pinjol juga, masih jadi korban macam-macam juga di digital. Tantangan kita sebagai bangsa Indonesia ini harus siap dalam kemajuan digitalisasi yang ada. Makanya saya fokus selalu, saya dalam berbagai diskusi, saya selalu bilang kita fokus ke digital society. Karena apapun infrastruktur digital, pemerintahan digital, digital ekonomi, tanpa masyarakat digital yang kuat, yang siap, jadi percuma. Jadi penguatan digital society ini menjadi penting buat kita. Kalau ada yang bilang bahwa judi online dan kemudian pornografi itu adalah yang menggerakkan bisnis di internet, menurut Pak Budi benar tidak sih kalau tanpa itu kemudian jadi tidak? Kalau judi ya, tapi kalau pornografi saya pikir ini kan cuma switch aja, switching aja. Dulu pakai DVD, pakai CD, pakai apa gitu. Sekarang karena zaman digital udah nggak ada lagi, cuman bergerak aja, berubah device-nya kan. Tapi caranya yang berubah ya, tapi sebenarnya modusnya sama modusnya saja. sama aja. Oke. Gitu. Oke. Untuk pornografi akan ada satgas juga Pak Budi? Nah, sementara kita begini loh. Pornografi ini kan yang perlu kita lindungi anak-anaknya. Makanya kita nanti dalam chat online protection ini yang penting. Gitu loh. Targetnya kapan? Secepatnya. Mudah-mudahan kita lagi mengadopsi, karena baru 30 negara ya yang meluncurkan chat online protection. Jadi negaranya betul-betul punya tanggung jawab untuk melindungi anak di ruang digital. Bahasa Indonesia begitu. Dan tugas pemerintah, tugas negara juga untuk melindungi kaum muda, khususnya anak-anak di ruang digital. Gitu. Tapi bukan berarti satu-satunya tugas pemerintah. Masyarakat harus terlibat dong. Iya kan? Partisipasi publik kan penting. Karena ini pekerjaan besar yang luar biasa ya. Ada negara yang kemudian dijadikan acuan berhasil melakukan peraturan atau menerbitkan satu peraturan yang kemudian bisa menyelamatkan kondisi pornografi di ruang digital terhadap anak? Kalau pornografi itu kan culture. Setiap negara acuannya beda-beda. Termasuk batasan usianya beda-beda. Di Eropa, di Amerika 18 plus kan. Gitu. Tapi ada negara di Eropa yang sangat muda. Yaitu Swedia, 14 plus udah. 14 tahun udah boleh. Karena dianggap itu udah kegiatan orang dewasa. Memang tergantung negaranya berarti? Berarti kan ada culture di sana. Yang paling saya kagum, bukan saya kagumi, saya agak wow gitu, argumennya Swedia. Karena mereka bilang bahwa setiap anak yang sudah dewasa, baik laki maupun perempuan, dia punya hak atas tubuhnya sendiri. Dewasa itu tidak dijelaskan usianya? Dewasa dalam pengertian sudah mengalami peristiwa-peristiwa biologis dalam tubuh anaknya. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah sehingga setiap anak yang sudah dewasa itu dia udah punya hak atas tubuhnya masing-masing. Tapi yang saya lihat adalah justru negara-negara
Barat itu yang permisif terhadap terhadap permisif dalam pengertian tanda kutip terhadap hal-hal yang disebut pornografi tadi. Untuk perkosaan mereka sangat strict loh. Apa karena mungkin pendidikannya terhadap anak-anak juga cukup maju? Jadi untuk pemerkosaan, seksual harassment, mereka keras loh. Perlindungan terhadap, karena mereka bilang ini HAM. Bayangin coba. Kita yang kulatannya anti pornografi, perkosaan malah justru tindakannya nggak. Banyak negara begitu. Hantam pornografi tapi perkosaan malah nggak diapa-apain. Di negara-negara barat itu perkosaan berat loh hukumannya. Jauh lebih berat dari negara-negara yang seolah-olah lebih protektif terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Nah ini kan jadi pertanyaan kita semua. Gitu. Karena perkosaan itu urusannya bukan soal ini semata-mata, tapi juga udah ada tindakan pelanggaran HAM, tindakan kekerasan gitu. Oke, jadi Pak Budi kalau mau kemudian membuat satu peraturan yang memang khusus untuk Indonesia, menurut Pak Budi poin-poin apa yang paling penting kemudian ada di dalam peraturan itu nanti? Ya, yang penting kita harus hormati culture kita. Karena kita ini kan bangsa yang memiliki tradisi, peradaban, yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan gitu. Itu kita jaga poin-poinnya, termasuk juga soal HAM, human right kan gitu. Ya kita harus tegas dong, jangan kita hipokrisi lah. Pornografi tapi pelaku pemerkosaan anak tidak ditindak tegas. Harusnya harus ditindak tegas dong. Karena kan itu merampas gitu. Dan kita juga banyak peristiwa-peristiwa kan. Ada ini perkosa muridnya, ya kan. Banyak kita baca cerita tentang pemerkosaan guru pada anak didiknya. Itu kan harusnya tindakannya hukumannya harus lebih sepadan, lebih keras. Jadi artinya ketika peraturan ini keluar harus kemudian diselaraskan dengan peraturan-peraturan lain yang kemudian kalau Bapak tadi katakan bagaimana hukuman terhadap pemerkosa, terhadap kejahatan seksual itu juga harus diselaraskan. Karena kan kita juga melihat negara-negara yang lebih permisif terhadap hal dia tegas loh kalau soal perkosaan, hukumannya lebih berat loh. Ya. Begitu. Oke. Saya ingin beralih sebentar Pak Budi ke kunjungan Tim Cook kemarin, CEO dari Apple dan kemudian hari ini ada CEO dari Microsoft. Ya. Nah, ini kalau Pak Budi membacanya, ini murni mau investasi atau ada misi lain, Pak? Enggak, mereka melihat bahwa Indonesia ini kan potensinya luar biasa. Terus yang kedua, mereka melihat bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Gitu. Ya selain market, jelaslah pengusaha mau datang karena market besar. Market kita besar, 280 juta penduduk. 40% ASEAN ada di kita. Gitu. Dan juga kita negara yang sedang bertumbuh. Daya beli kita pasti meningkat. Nah, cuma juga ada juga human capital kita. Orang-orang kita ini cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi ini. Walaupun kita sudah berdiskusi dengan mereka, dengan Mr. Tim Cook, Mr. Satya Nadella untuk terus menumbuhkan Indonesia di dalam ekosistem digital dunia. Oke. Gitu. Apalagi tadi saya berjumpa dengan Tim Cook, mereka mau investasi dalam jumlah besar ya, 1,7 miliar US dollar. Kalau ada yang bilang jumlah itu ternyata kecil dibandingkan keuntungan mereka di Indonesia? Oh enggak, ya itu kan gini loh. Kita kan tugas kita bukan sibuk menghitung untung orang. Yang penting mereka kalau kita sibuk yang ngitungin untung orang, yuk mau berdagang apa mau yang buat kita yang penting kan masyarakat menerima manfaat, benefitnya, negara dapat pajaknya gitu. Mau dia untung berapa selama dia bayar benar kan nggak ada urusan. Ya kalau sinikal begitu semua cara pandangnya, ya kita nggak usah didatengin negara lain dong. Gitu loh. Angkanya tapi lebih besar Microsoft ya. Tugas kita ngitungin dia untung lebih banyak dari yang dia invest. Ya, semua pengusaha mau invest pasti dia mau untung. Nggak mungkin dia nggak untung. Iya. Gitu loh. Makanya Pak Presiden dan juga Pak Luhut sebagai Menko Marves juga udah sampaikan hasil instruksi Pak Presiden. Pokoknya kita compare dengan negara lain. Negara lain kasih fasilitas apa kita sama. Oke. Ini eranya semua berlomba-lomba menarik investasi. Baik. Kalau kita nggak lebih baik, tawaran kita nggak lebih baik dari negara lain,
nggak akan datang ke kita. Nggak akan dilirik ya Pak ya? Iya, gitu. Kalau maksud kita sibuk sibuk ngitungin lu kalau investasi kamu kalau investasi Indonesia untungnya berapa, lebih banyak dari yang kita pajak, ya udah itu rezeki dia gitu. Kita kan dalam negara kan nggak harus berbisnis. Oke. Negara ini bagaimana menyelamatkan yang menjadi haknya dan juga bisa memberi benefit bagi ekonomi nasional dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama lapangan pekerjaan dan pengembangan sumber daya manusia kita. Baik. Begitu dong. Pak Budi sudah 9 bulan menjabat sebagai Menkominfo, tinggal sisa 6 bulan lagi menuju Oktober 2024. Apa yang kira-kira nanti disiapkan untuk transisi atau estafet untuk kepemimpinan berikutnya, khususnya untuk tupoksi Kominfo? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali sesaat lagi.